Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di VNS Study Center. Kali ini saya akan membahas latihan soal dari teknik pengintegralan. Di sini saya punya contoh soal yaitu integral dari T kuadrat dikali cos T pangkat 3 min 2 dibagi sin kuadrat T pangkat 3 min 2 dt. Nah, kalau kita lihat sudutnya yang di dalam cos dan sin ini, di sini ada T pangkat 3 min 2, di sini sudutnya ada T pangkat 3 min 2. Nah, karena sudutnya sama dan di luar sini ada T kuadrat, jadi kita misal U sama dengan T pangkat 3 min 2. Nah, berarti turunannya DU sama dengan 3T, 3-nya kita kurang 1, jadi 2. Turunan dari min 2 itu 0, jadi tidak usah kita tulis. Nah, jangan lupa, karena diturunkan terhadap T, jadinya dt. Nah, di sini ada T kuadrat dt, sedangkan di sini kita punya 3T kuadrat dt. Nah, supaya ini menjadi bentuk T kuadrat dt, maka kita bagi kedua ruas dengan 3. Nah, otomatis yang di ruas kanan, 3-nya kita bisa coret. Set, set. Nah, alhasil DU per 3 itu akan sama dengan T kuadrat dt. Ini sama seperti bentuk yang di atas ini. T kuadrat dt. Ini akan berubah menjadi DU. Nah, berarti integral yang di atas itu akan sama dengan integral dari T kuadrat dt, kita ganti DU per 3 atau sepertiga DU. Namun karena sepertiga itu konstanta, maka kita bisa taruh di depan integral. Jadinya sepertiga integral, DU-nya paling belakang. Nah, di sini tinggal tersisa cos sama sin kuadrat. Jadi kita tulis cos. Nah, tadi T pangkat 3 min 2 itu kita misalkan dengan U. Jadi ini menjadi cos U dibagi sin kuadrat dari U. Sin kuadrat dari U. Nah, berarti ini sama dengan sepertiga tetap integral dari, nah, bentuk ini cos U dibagi sin kuadrat U itu bisa kita pecah. Jadi cos U per sin U dikali 1 per sin U. Karena sin U dikali sin U itu adalah sin kuadrat U, sedangkan cos U dikali 1 itu tetap cos U. Dan jangan lupa DU. Nah, ini menjadi sama dengan sepertiga cos U per sin U. Itu adalah kotangan U. Integral dari kotangan U dikali
1/sin U. 1/sin U itu adalah kosekan. Berarti ini dikali kosekan U du. Apakah integral dari kotangen U dikali kosekan U? Atau kita bisa baca sebagai fungsi apa yang mempunyai turunan kotangen U dikali kosekan U. Kita coba-coba menurunkan fungsi ini. Kita coba menurunkan minus kosekan X. Nah, turunan dari min kosekan X itu kita bisa jadikan turunan ddx dari, nggak usah pakai kurung, min 1/sin X. Karena kosekan X itu adalah 1/sin X. Nah, di sini ada pembilang dibagi penyebut. Apa turunan dari pembilang per penyebut? Nah, itu kita bisa lakukan aturan hasil bagi. Di mana U-nya itu sama dengan min 1, V-nya itu sama dengan sin X. Kalau U-nya sama dengan min 1, maka U aksennya 0 karena turunan dari konstanta itu 0. Karena V-nya sama dengan sin X, maka V aksennya itu sama dengan cos X. Turunan sin X itu cos X. Nah, maka ini turunan dari bentuk U per V itu kita bisa tulis sebagai U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya apa tadi? U aksennya itu 0. Berarti ini sama dengan 0 dikali V. V itu tadi sin X. Berarti dikali sin X dikurang U. U itu min 1 dikurang min 1 dikali V aksen. V aksen itu cos X dikali cos X dibagi V kuadrat. V-nya itu sin X. Berarti V di kuadrat sama dengan sin kuadrat X. 0 dikali sin X tetap 0. Min 1 dikali min 1 itu jadi positif. Berarti positif 1 dikali cos X dibagi sin kuadrat X sama dengan 0 ditambah 1 kali cos X itu cos X per sin kuadrat X. Nah, tapi sin kuadrat X itu bisa kita jadiin sin X dikali sin X. Tapi pembilangnya itu 1. Ya. Cos X dikali 1 itu cos X. Kalau sin X dikali sin X itu sin kuadrat X. Ya. Cos per sin. Cos per sin itu apa? Kotangen. Kotangen X dikali 1/sin itu kosekan. Jadi kesimpulannya turunan dari min kosekan X itu adalah kotangen X dikali kosekan X. Nah, apakah sama kayak yang tadi?
kotangan U dikali kosekan U. Ini hanya berbeda variabel ya, tidak apa-apa. Di sini kotangan dikali kosekan, di sini kotangan dikali kosekan juga. Berarti kesimpulannya, fungsi apa yang turunannya kotangan U dikali kosekan U, itu adalah min kosekan U. Jadi kita tahu anti turunan dari kotangan U dikali kosekan U adalah min kosekan U. Jadi ini sama dengan sepertiga dikali min kosekan U, karena variabelnya U, jadinya U, plus C. Nah, tapi di soal di sini variabelnya T, maka harus kita kembaliin jadi T. Nah, U itu apa tadi? U itu T pangkat 3 min 2. Berarti ini sama dengan sepertiga dikali min kosekan dari T pangkat 3 min 2 plus C. Nah, di sini harus hati-hati karena sudut dari kosekan adalah T pangkat 3 min 2, maka kita harus kurung ini. Nah, jadinya min kosekan dalam kurung T pangkat 3 min 2. Nah, di sini ada min, di sini ada sepertiga. Berarti min 1 dikali sepertiga itu min sepertiga. Ini kita bisa tulis jadi sama dengan min sepertiga kosekan dari T pangkat 3 min 2 plus C. Dan inilah hasilnya. Atau kalian bisa ubah juga dalam bentuk lain. Karena kosekan itu 1 per sin, jadi ini sama aja min dari 1 per 3. Kosekan jadi 1 per sin, berarti karena sinnya ada di penyebut, maka kita taruh di bawah. Sin dari T pangkat 3 min 2 plus C. Jadi bentuk yang atas sama bentuk yang bawah ini dua-duanya sama. Kalian bisa pilih salah satu aja ya. Nah, lalu saya punya contoh soal satu lagi, yaitu bagaimana kita menghitung integral dari dx per akar 16 plus 6x min x kuadrat. Nah, karena ini bentuknya lumayan rumit, kita tinjau dulu penyebutnya nih. Jadi kita tinjau agar lebih mempermudah perhitungan. Kita tinjau akar dari 16 plus 6x min x kuadrat. Nah, di sini ada variabel x kuadrat, ada variabel x, dan ada konstanta. Akan lebih enak jika yang ada variabel x kuadrat kita letakkan di suku pertama, yang ada variabel x kita letakkan di suku kedua, dan konstanta kita letakkan di belakang. Berarti ini jadi akar min x kuadrat taruh depan, ditambah 6x ditambah 16. Nah, ini sama aja akar dari, nah ini kita bisa jadikan sebagai bentuk min dari dalam kurung x kuadrat
Karena min 1 dikali X kuadrat itu min X kuadrat. Sama. Lalu min 6X ya. Min 1 kali min 6X itu adalah plus 6X. Dan yang terakhir min 16. Nah, di sini kita mau jadiin bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini sama dengan akar dari min. Nah, kita lihat koefisien dari X. Koefisien dari X itu kan min 6. Nah, cara menjadikan kuadrat sempurna adalah kita bagi koefisiennya dengan 2. Berarti min 6 dibagi 2 itu min 3. Nah, min 3 itu kalau dikuadratkan sama dengan 9 plus 9. Nah, maka ini jadi X kuadrat min 6X plus 9. Ya, min 3 kuadrat jadi plus 9. Nah, di sini min 1 dikali 9 itu min 9. Di sini min 1 dikali min 16 adalah plus 16. Bagaimana kita menjadikan min 9 ini sebagai plus 16? Yaitu kita tambah dengan 25. Karena 25 kurang 9 itu adalah 16. Maka ini kita tambah dengan 25. Nah, berarti ini sama dengan akar dari min. Nah, tadi kita sudah tahu min 6 dibagi 2 itu min 3. Berarti ini sama aja X min 3 di kuadrat. X min 3 di kuadrat itu sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Ditambah 25. Nah, di sini ada minus dari sesuatu ditambah sesuatu. Alangkah baiknya jika kita taruh 25-nya di depan dan min X min 3 kuadratnya di belakang. Jadinya 25 min X min 3 kuadrat. Jadi ini sama dengan akar dari, nah, tapi 25-nya ini kita ubah ke dalam bentuk kuadrat. Sesuatu yang dikuadrat. Berarti 25 sama dengan 5 kuadrat. Berarti ini 5 kuadrat dikurang X min 3 kuadrat akar. Jadilah bentuk akar 5 kuadrat min X min 3 di kuadrat. Ini bentuknya sama dengan yang di atas ini. Nah, berarti integral yang di atas ini itu sama dengan integral dari dx per akar 5 kuadrat dikurang X min 3 kuadrat. Biar mudah, kita substitusi aja X min 3 dengan U. Berarti kita misalin U-nya itu X min 3. Nah, berarti DU sama dengan turunan dari X adalah 1. Turunan dari min 3 adalah 0. Berarti 1 dikali dx. Nah, atau 1 kali dx kan sama aja dx. Berarti ini sama dengan dx. Nah, setelah itu, karena kita sudah memisahkan U, berarti integral yang di atas itu jadi integral dari dx kita ganti du. Du per akar dari 5 kuadrat
dikurang X min 3 kita ganti dengan U. Jadinya U kuadrat. Nah, sekarang jadi bentuk seperti ini. Kita tahu integral baku atau integral bentuk standar yang kita tahu. Kalau integral dari du per akar a kuadrat min u kuadrat itu sama dengan sin inverse atau kalian bisa sebut arcsin, sama aja, dari u per a plus c. Nah, di sini kita lihat A-nya itu sama dengan 5. Berarti ini jadi sin inverse dari U. U-nya apa tadi? U-nya itu X min 3. Berarti sin inverse dari X min 3 dibagi A. A-nya itu 5. Berarti dibagi sama 5. Dan jangan lupa plus konstanta. Jadi inilah hasilnya. Sin inverse dari X min 3 per 5 plus C. Jadi sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.